Berlatar di sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri dengan seorang anak lelakinya, kehidupan mereka dikatakan jauh dari kata tentram dengan si ibu yang terlalu sering bersikap kasar, suka minum dan marah-marah, yang rupanya hal itu disebabkan karena si ayah telah berselingkuh dengan seorang wanita muda, membuat mereka sering berkelahi, meski itu dilakukan di depan mata kepala anaknya sendiri. Si anak yang bernama Soyong tampaknya sudah biasa dengan pemandangan kedua orang tuanya. Ia tidak sekalipun marah atau berbicara kepada mereka untuk berhenti melakukan hal seperti itu. Si anak hanya diam, sehingga membuat si ibu merasa bersalah atas pertunjukan yang sudah diperlihatkan di depan anaknya. Setelah bertengkar dengan istrinya, si ayah pergi menemui selingkuhannya seorang penjaga toko, kemudian membawanya pergi untuk makan malam demi mepes ke yang atas karungsing yang terus saja dia dapatkan dari istrinya. Siapa sangka, rupanya perselingkuhan mereka dilihat oleh Soyong yang baru pulang dari sekolah. Namun bukannya melarang atau melabrak ayahnya, Soyong justru malah menikmati apa yang dia lihat tanpa tahu jika ibunya juga berada di sana melihat suaminya yang sedang berselingkuh. Setelah bertemu dengan si ayah, wanita penjaga toko yang bernama Yuli pun langsung pulang ke tokonya. Ia mulai melamun sambil membayangkan apa yang telah dia dan si ayah lakukan, yang tiba-tiba sepulangnya ke rumah, si ibu mengintip kamar sang anak yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, di mana si ibu yang merasa sedih dengan apa yang baru saja dia lihat pun langsung mengambil sebuah pisau, membawanya ke kamar si ayah berniat untuk potong burungnya. Gagal dengan si ayah, ibu pun memasuki kamar Soyong yang sedang tertidur lelap tanpa basa-basi. Ia langsung menyembelih burung Soyong dan memakannya saat itu juga. Entah menyesal atau tidak, si ibu pergi keluar entah kemana, meninggalkan suaminya yang juga langsung membawa Soyong pergi ke rumah sakit untuk diobati. Selesai diobati dan dibawa pulang, Soyong tampak duduk termenung sambil memandangi burungnya yang tinggal separuh, di mana si ayah yang merasa khawatir pun terus saja memandanginya. Yang saking merasa bersalahnya, si ayah juga berniat untuk menyembelih burung kesayangan miliknya, namun tidak jadi karena mungkin ia sangat menyayanginya. Esok harinya, si ayah memantapkan diri untuk melanjutkan rencana semalam. Ia pergi ke dokter spesialis dan memotong burungnya saat itu juga. Yang hal itu tidak Soyong ketahui. Mungkin karena akan dijadikan hadiah atau sebatas tak mau jika anaknya merasa khawatir. Yuli yang melihat si ayah saat ini sedang parkir di dekat tokonya pun langsung menghampirinya, di mana si ayah yang saat ini tidak memiliki burung memilih untuk mulai menjauh demi Yuli yang pastinya tidak akan pernah mendapat kebahagiaan darinya lagi. Ketika sedang kencing di toilet sekolah, salah satu teman sekelas Soyong tak sengaja melihatnya buang air kecil yang ubar-aber ke sana kemari, di mana si teman yang penasaran dengan alasan kenapa bisa begitu pun memutuskan untuk mencegatnya sepulang sekolah, yang hal itu berhasil diketahui oleh si ayah sehingga sejak hari itu, Soyong memutuskan untuk tidak lagi pergi ke sekolah. Hal itu dibuktikan dengan Soyong memberontak ketika ayahnya memakaikan seragam sekolahnya. Soyong kemudian pergi ke warung Yuli untuk belanja sesuatu, di mana Yuli malah menggodanya, yang hal itu membuat Soyong memutuskan untuk kabur saja dari sana.
Merasa bersalah kepada Yuli, Soyong kembali ke warungnya berharap digoda lagi. Namun hal itu kandas ketika teman-teman sekolah Soyong datang ke tempat itu untuk kembali membulinya, di mana Soyong berhasil diselamatkan oleh 3 orang preman yang kebetulan lewat ke sana. Salah satu reman paling kuat atau bisa kita sebut si ketua terus saja memandangi kecantikan dan kemolekan Yuli yang aduhai. Sesekali si ketua menggoda Yuli dengan beberapa sentuhannya, di mana Yuli yang tak ingin disentuh pun menamparnya dengan Soyong, mencoba untuk menahan si ketua agar tidak bertindak terlalu jauh. Pada akhirnya, Soyong tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan harus rela melihat Yuli yang diperlakukan tidak manusiawi oleh 3 reman itu. Soyong sendiri dipaksa untuk ikut menggagahinya. Meski tak tega, Soyong tetap melakukannya agar tidak dipandang lemah oleh mereka. Esok harinya, Soyong ditangkap bersama dengan si reman akibat apa yang telah mereka lakukan kepada Yuli. Si ayah yang tidak mengetahui kasusnya pun tidak percaya karena sejatinya Soyong sudah tidak memiliki burung yang normal untuk melakukannya. Demi membuktikan anaknya tidak bersalah, si ayah langsung membuka celana Soyong untuk memperlihatkannya kepada para polisi yang baru saja mempelorotkan celana luarnya. Soyong langsung menyerang si ayah saat itu juga. Setelah polisi berhasil membuka celananya, semua orang tampak tertawa melihat bebentukan burungnya yang tinggal setengah, membuat Soyong emosi dan akhirnya kembali tak terkendali. Sepulangnya ke rumah, si ayah yang merasa sedih berniat untuk mengakhiri hidupnya atas rasa bersalah yang kian tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun karena terlalu takut, si ayah hanya bisa kembali menangis atas kejadian yang dia dan anaknya alami. Soyong sendiri dimasukkan ke dalam sel berisi 3 orang napi yang sudah berada di sana lebih lama. Mereka rupanya bukanlah orang konvensional yang pada umumnya hanya menyukai lawan jenis. Hal itu terbukti ketika malam mulai menjelang dengan Soyong yang tiba-tiba terbangun akibat sentuhan dari para napi. Kegaduhan yang terjadi memaksa sipir harus memindahkan Soyong ke ruang isolasi. Meski bukan dia yang salah, namun karena adanya sistem senioritas di dalam penjara, Soyong yang notabene tidak bersalah tetap harus menanggung akibatnya. Ketika sedang mencari dokter transplantasi untuk menyambung burung milik Soyong, si ayah tak sengaja melihat sebuah iklan terkait cara mendapatkan kenikmatan tanpa burung dengan melukai anggota tubuhnya sendiri dengan sebuah gesekan. Yang dari gesekan itulah akan tercipta sebuah kenikmatan yang bisa membuat pelakunya merinding karena merasa sangat enak. Setelah mencobanya beberapa kali sampai kedua kakinya dada semua, si ayah langsung pergi dengan secari kertas terkait tutorial bagaimana caranya merasa enak tanpa burung, di mana Soyong yang awalnya tidak mempercayai hal itu membuang kertasnya, memungut kembali kertas tersebut dan mencoba merasakan sensasinya. Beberapa hari berlalu, Soyong kini akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai mempraktekkan tutorial yang dia dapat dari si ayah, merasakan kenikmatan yang luar biasa meski berakhir perih dengan anggota tubuh yang dada semua. Agar anaknya tidak merasa kurang, si ayah menunjukkan kepada Soyong terkait sambung organ yang sebentar lagi akan dia jalani. Namun meski tingkat keberhasilannya besar, ada juga efek samping atau bisa dianggap sebagai kelemahan dari sambungan tersebut yang meski berhasil disambung, tapi apakah akan hidup atau tidak, mereka tidak bisa menjaminnya 100%. Sehabis melihat berita itu, Soyong pergi menemui Yuli untuk merasakan sensasi yang lebih dahsyat, sekaligus meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan.
Setelah pertemuan itu, Soyong rupanya bersekongkol dengan Yuli untuk menjebak si ketua. Yuli membawa si ketua untuk menggodanya dan langsung burungnya saat itu juga. Betapa sakitnya si ketua ketika melihat burungnya habis dilindas kendaraan yang lewat, sehingga si ketua yang sudah tidak bisa menyelamatkannya pun memilih untuk kembali menemui Yuli demi membalaskan dendamnya. Tapi apa yang terjadi? Soyong kembali ke rumah untuk mencari informasi lebih lanjut terkait transplantasi yang akan dia lakukan, di mana artikel dari rumah sakit Jerman dan Amerika membuat Soyong kembali bersemangat karena dokter di negara tersebut tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Singkat cerita, waktu operasi pun tiba. Terlihat wajah tegang antara ayah dan anak itu menunggu hasil operasinya apakah berhasil atau tidak. Demi menguji apakah operasi itu berhasil atau tidak, Soyong pergi menemui Yuli untuk test drive. Namun setelah beberapa kali melakukan percobaan, tidak ada hasil sedikit pun, sehingga Soyong memutuskan untuk pergi lagi saat itu juga. Beberapa hari berlalu, si ibu tiba-tiba saja datang kembali ke rumah dan dengan tidak tahu malunya, ia langsung pergi ke kamar untuk beristirahat, membuat Soyong dan ayahnya hanya bisa memandanginya. Entah mungkin karena rindu atau apa, si ibu menghampiri anak dan suaminya yang sedang tertidur, masuk ke sela-sela mereka dan mulai mengelus kepala sang anak untuk melepaskan kerinduannya setelah beberapa lama tidak bertemu. Namun yang menjadi kejutannya adalah burung Soyong tiba-tiba saja bereaksi, membuat si ayah hanya bisa membelalakan mata saking merasa terkejutnya. Ya, ternyata alasan kenapa hal itu bisa terjadi karena burung sambungan Soyong adalah milik si ayah, sehingga pantas jika burungnya bangun oleh si ibu yang notabene adalah istrinya sendiri. Meskipun aneh dengan hal itu, Soyong rupanya diam-diam merasa senang karena sudah bisa menjadi pria sejati seperti dulu. Sejak hari itu, si ibu mulai nempel dengan Soyong, membuat si ayah merasa cemburu yang bagaimana tidak. Selain mengorbankan burung kesayangannya, istrinya yang menjadi alasan kenapa semua ini terjadi pun malah kian gencar mendekati sang anak. Melihat kedekatan mereka berdua yang sudah melewati batas tersebut pun membuat si ayah tidak tahan. Ia langsung menghampiri mereka untuk menyadarkannya jika apa yang barusan hampir terjadi adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Dari kejadian itu, Soyong langsung mengurung dirinya di kamar, sementara kedua orang tuanya terlibat cekcok yang pada akhirnya si ibu tetap memaksa masuk ke kamar Soyong untuk memberikan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Baru saja si ibu keluar dari kamar, si ayah langsung menghampiri Soyong dengan membawa pisau di tangannya, berniat mengambil kembali burung yang sudah dia donorkan kepada Soyong. Di tempat lain, Yuli didatangi oleh si ketua Reman yang membawa sebilah pisau di tangannya, yang ternyata hal itu dia lakukan demi mendapatkan sensasi seperti sebelumnya, di mana Yuli memberikan hal itu tanpa sadar jika Soyong melihat mereka dari luar toko. Di rumah, si ibu berniat untuk pergi lagi menemui Soyong di kamarnya, di mana hal itu dicegat, dihentikan oleh si ayah dengan cara yang lebih parah, karena kali ini dia memegang senjata di tangannya.
Mendengar suara tembakan, Soyong segera pergi mencari sumber suara tadi yang betapa terkejutnya dia ketika melihat ayah dan ibunya sudah mati bersimbah darah di atas tangga, sehingga Soyong yang merasa jika itu semua adalah ulah dari seekor burung pun memutuskan untuk membunuh burungnya, meski sebenarnya hal itu tetap akan percuma saja. Bagaimana tidak, ayah dan ibunya sudah pergi dan jika Soyong kehilangan burung, maka dia tidak akan bisa melanjutkan kehidupan normalnya lagi. Tamat, ending yang sangat membagongkan.